Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar dari kelas IF1F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung saja kita ke materi pertama. Penjelasan penamaan sendiri, yaitu penamaan atau naming adalah aspek penting yang memungkinkan pengguna dan komponen sistem untuk merujuk pada sumber daya seperti nama file, nama perangkat, atau nama suatu proses yang tersebar di berbagai lokasi fisik. Penamaan ini melibatkan skema yang untuk memberikan identitas unik bagi sumber daya agar dapat diakses dan digunakan tanpa harus mengetahui lokasi fisik sumber daya tersebut. Jadi penamaan ini lebih ke seperti identitas. Jadi tahu lokasinya di mana. Selanjutnya, sini ada beberapa konsep penamaan. Di antaranya ada nama, binding, lokal transparasi, global namespace, hierarki nama, resolusi nama, penamaan absolut dan relatif, penamaan logika versus fisik, dan aliasi. Kita bahas dulu satu-satu. Pertama ada nama. Nama adalah label atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam sistem terdistribusi. Nama ini harus unik dalam ruang lingkup tertentu. Jadi tidak boleh sama dalam penamaan suatu proses. Dalam konteks sistem terdistribusi, nama ini bisa berupa URL atau sebuah link, alamat IP, atau nama file. Selanjutnya, kedua ada binding. Binding adalah proses yang mengaitkan nama dengan entitas yang dirujuk oleh nama tersebut. Misalnya, dalam sistem DNS atau domain name system, nama domain dibind ke alamat IP tertentu. Selanjutnya ada lokasi transparansi. Nama yang digunakan dalam sistem terdistribusi seharusnya bersifat lokasi transparan, yang dimana pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik sumber daya tersebut. Contohnya nama domain, dimana pengguna cukup memasukkan nama domain, misalnya www.example.com, dan tidak perlu tahu alamat IP server yang terkait. Selanjutnya ada global namespace. Ini adalah ruang nama yang bersifat global, di mana setiap nama dalam sistem harus unik secara global. Ini memungkinkan referensi ke sumber daya tanpa konflik di seluruh sistem. Jadi penamaan yang unik itu mencegah adanya konflik atau adanya salah pemanggilan suatu proses. Sistem terdistribusi yang besar sering menggunakan namespace global untuk memastikan bahwa sumber daya dapat diakses tanpa ambigu. Selanjutnya ada hierarki nama. Dalam sistem terdistribusi seringkali digunakan struktur hierarki untuk penamaan. Contohnya lagi, DNS menggunakan hierarki nama domain seperti .com, .org, .edu, di mana setiap tingkatan lebih spesifik dari yang sebelumnya. Hierarki ini mempermudah pengelolaan dan penelurusan sumber daya.
Selanjutnya ada resolusi nama. Resolusi nama adalah proses untuk menerjemahkan nama ke entitas aktual yang direferensikan oleh nama tersebut. Misalnya, menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Mekanisme seperti DNS atau NIS, kepanjangan dari Network Information Service, digunakan untuk menyelesaikan masalah ini di sistem terdistribusi. Selanjutnya ada penamaan absolut dan relatif. Penama absolut di sini adalah nama yang lengkap dan mengacu pada lokasi pasti suatu objek dalam namespace. Contohnya dalam sistem file terdistribusi, path, home, user doc, dan file text ini adalah nama absolut. Untuk nama relatif sendiri yaitu nama yang bergantung pada lokasi atau konteks saat ini. Contohnya file docs, folder docs, dan file text yang bergantung pada directory kerja saat ini. Nomor 8 ada penamaan logis versus fisik. Dari sini nama logis digunakan oleh pengguna atau aplikasi untuk merujuk pada suatu entitas seperti link tadi. Untuk nama fisik adalah lokasi aktual atau representasi fisik dari entitas tersebut, seperti alamat IP atau inode dalam sistem. Selanjutnya ada terakhir aliasi, yaitu sistem terdistribusi sering memungkinkan aliasi, di mana suatu entitas dapat memiliki beberapa nama. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan beberapa cara untuk merujuk ke objek yang sama, yang mungkin bermanfaat untuk efisiensi atau manajemen. Di sini dijelaskan manfaat penamaan di sistem terdistribusi. Manfaatnya sendiri dalam sistem terdistribusi itu sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan, aksesibilitas, dan skalabilitas. Penamaan dalam sistem terdistribusi memungkinkan sumber daya diakses secara efisien dan transparan, tanpa memerlukan pengetahuan rinci tentang lokasi atau sifat fisik sumber daya tersebut. Secara keseluruhan, sistem penamaan berperan sebagai fondasi yang memungkinkan sistem terdistribusi berfungsi secara efisien, terorganisir, dan fleksibel. Ada pertanyaan? Mungkin jika ada bisa taruh di kolom komentar. Untuk presentasi saya di materi penamaan ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.